studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Perkenalkan, nama saya Maria Salman Bardiono. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan bersama anggota lain, yaitu di sini ada saya, Umi Maria Lukaka, saya Nabi Bumba, saya Marlina, saya Kanfar Buyaku, saya Yasmin Nilai, saya Kiara Masih, saya Felicity Poki, saya Lasa Dale, saya Kiran Bulu, saya Andi Perkase. pada hari ini kami akan melakukan observasi berdasarkan topik yang akan kami diskusi, yaitu good work residency atau menjadi warga negara yang baik di tengah kemajuan era globalisasi. Judul observasi kami dalam melakukan observasi hari ini yaitu penerapan multikulturalisme dalam pelayanan kesehatan di bidang laboratorium. Observasi ini akan dilakukan secara meeting online pada salah satu narasumber yang memiliki profesi APM di Rumah Sakit Siloam Lipo Village. Observasi ini bertujuan untuk melihat implementasi nilai-nilai multikulturalisme dan pandangan terhadap setiap orang dari segi suku, ras, budaya, dan agama sebagai bagian dari good work residency dalam menghadapi masyarakat dengan beragam latar belakang di Laboratorium Siloam Hospital Lipo Village. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa ahli teknologi laboratorium medis memilih laboratorium Rumah Sakit Siloam untuk mengetahui situasi dan mengetahui wujud implementasi nilai-nilai multikulturalisme pada lokasi tersebut. Halo, selamat siang Bu. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih Bu untuk waktunya hari ini untuk kami. Untuk perkenalkan, nama saya Ermi Maria Lukaka. Di sini saya sebagai host. Perwakilan teman-teman saya, kami dari D4 TLM. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan. Kami di sini ingin mewawancarai Ibu sebagai salah satu seorang yang berprofesi di bidang ATLM. Sebelumnya kami minta izin untuk record ya Bu. Boleh? Ya, silakan. Oke, kita akan masuk sebelumnya masuk pada sesi pertanyaan. Di sini kami memberikan persilakan Ibu untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, selamat siang semuanya ya. Perkenalkan, ini maaf, saya pakai masker nggak apa-apa ya, soalnya ini di lingkungan kerja. Oh, nggak apa-apa. Masker soalnya. Perkenalkan, nama saya Nia dari Lab SHLP ya. Saya di sini sebagai staf ATLM dan kebetulan kemarin Dr. Tandri meminta saya untuk jadi narasumber untuk teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa bisa memberikan jawaban yang bisa cukup untuk memberikan penjelasan ya buat teman-teman ya. Ya. Udah? Itu aja atau harus apa lagi? Memperkenalkan apa lagi? Oke, mungkin kita akan masuk aja ya langsung di sesi tanya jawabnya. Tapi sebelumnya di sini secara topik besarnya itu kita berbicara mengenai penerapan multikulturalisme ya Bu. Oke, di sini mungkin saya langsung mempersilakan teman saya untuk bertanya di pertanyaan 1. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maliaki Samuel Mardiono. Saya dari D4 TLM Universitas Pelita Harapan. Di sini saya ingin menanyakan, menurut kakak, seberapa pentingnya menerapkan nilai-nilai multikulturalisme dalam menghadapi begitu banyak atau beragam pasien yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda di laboratorium. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya. Mungkin kita bahas sedikit tentang multikulturalisme ya.
dimana istilah ini kan sering digunakan untuk menggambarkan keberagaman dalam masyarakat, dan keberagamannya itu banyak hal ya, bisa berupa ras, agama, ataupun politik, sosial, budaya, dan macam-macam lainnya lagi. Laboratorium ini yang pasti sangat penting sekali ya dalam menghadapi multikulturalisme itu. Karena apa? Mungkin saya ngebahasnya tentang rumah sakit Siloam ya, karena kita bekerja di sini, di mana rumah sakit ini kan istilahnya umum ya, terbuka untuk umum. Jadi semua kalangan masyarakat bisa datang ke sini untuk berobat atau untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Dan pastinya kita akan menghadapi pasien dengan latar belakang multikulturalisme tersebut. Jadi peran kita itu sangat penting sekali, karena pasien-pasien yang kita hadapi itu kan berdasarkan dari kebudayaan yang berbeda, agama berbeda, ras berbeda. Otomatis kita juga harus istilahnya menghadapi mereka dengan keberagaman tersebut. Jadi sangat penting sekali kalau menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Bu, selanjutnya perkenalkan, nama saya Amrita Kase. Saya akan bertanya untuk pertanyaan yang kedua. Apa saja peran tenaga kesehatan, khususnya ATLM, dalam upaya menjaga hubungan yang baik dengan pasien atau masyarakat multikulturalisme? Oke. Mungkin kalau untuk ATLM sendiri ya, untuk staf laboratorium, di mana kita bertemu langsung dengan pasien itu adalah saat melakukan flebotomi atau pengambilan darah. Itu baik pasien outpatient, pasien rawat jalan, atau pasien IPD ya, pasien rawat inap. Jadi mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi pasien dengan latar belakang yang berbeda ya. Yang pasti kita harus kayak misalnya kita harus melakukan identifikasi pasien, terus menanyakan nama, terus menanyakan nomor medical record kalau yang diharuskan di kita ya. Jadi minimal dengan 2 identitas tersebut. Dan yang pasti harus selalu menjaga istilahnya privasi yang dimiliki oleh pasien-pasien tersebut. Itu lebih ke ininya ketika kita melakukan flebotomi. Kalau peran kita sih, karena kita berinteraksi dengan pasien itu ya ketika kegiatan tersebut, flebotomi untuk pengambilan darah. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Yang berikut untuk pertanyaan nomor 3 saya berikan kesempatan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nafata Lelem. Di sini saya mau bertanya juga sebagai seorang ATLM yang memiliki etika profesi, bagaimana pendapat Ibu terhadap tenaga kesehatan yang melakukan tindakan diskriminasi, misalnya sikap dan pandangan yang membedakan pasien berdasarkan latar belakang ekonominya, Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Yang pasti ya, dalam etika profesi kita sendiri sudah disebutkan bahwa kita itu tidak boleh yang namanya membeda-bedakan pasien ya, dari kultur manapun, dari segi apapun, mau dari segi sosial budayanya, rasnya, agamanya, semua pasien itu di hadapan kita itu sama. Ketika ada pasien datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah, kita tidak boleh melihat misalnya pasien ini berasal dari mana, dari daerah mana, atau suku bangsanya apa, atau agamanya apa gitu. Jadi kita harus istilahnya menyamaratakan ya semua pasien yang datang ke kita itu. Dan yang pasti kalau ada misalnya sikap yang mendiskriminasi tadi ya, itu sangat tidak etis sekali ya, sangat tidak sesuai dengan etika profesi kita, dan itu sangat tidak dianjurkan, dan pastinya kita harus menghindari hal tersebut. Oke, baik Bu untuk jawabannya.
Kita akan lanjut di pertanyaan yang berikut. Saya berikan kesempatan. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Melan Frambuyaku, saya dari D4 TLM UPH. Pertanyaan saya lanjutan dari pertanyaan nomor 3, yaitu apa solusi dari pencegahan yang dapat Kakak terapkan dalam hal tersebut? Oke. Terima kasih. Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah komunikasi ya, komunikasi yang baik dan efektif, baik terhadap pasien ataupun terhadap sesama staf. Jadi selama kita melakukan komunikasi yang baik, memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh pasien ataupun sesama staf kita, pasti kondisi tersebut tidak akan terjadi. Oke, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan lanjut ya untuk yang angka nomor 5. Saya berikan kesempatan. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Yasni Anita Liti. Saya ingin bertanya bersangkutan dengan kesetaraan dalam lingkungan masyarakat multikulturalisme pada pelayanan pemeriksaan laboratorium itu apakah menurut Ibu penting? Iya, pasti di awal tadi kan sudah kita bahas, itu pasti sangat penting sekali ya. Karena pertama dalam etika profesi kita tidak boleh membeda-bedakan pasien ya. Terus yang kedua, SOP di tempat kerja kita juga pasti memberikan arahan pada semua staf, nggak cuma laboratorium ya, semua staf pastinya untuk tidak melakukan tidak membeda-bedakan pasien. Di mana pasien kita ini jelas pasti multikultural kan, pasien yang datang ke kita itu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Kita next untuk pertanyaan yang berikutnya, diberikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu, nama saya Naomi Damayanti Purba, saya dari UPH. Pertanyaan saya, menurut Ibu, apa tindakan yang tepat untuk mengatasi konflik antara sesama tim kerja di laboratorium yang dapat memicu hasil pemeriksaan yang tidak efisien? Oke, ini masalah internal berarti ya, internal dari laboratoriumnya. Yang pasti yang pertama kita itu punya yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Jadi semua pekerjaan yang menyangkut teknis pemeriksaan lab itu ada standar operasional prosedurnya. Yang pasti semua staf harus mempunyai pengetahuan terhadap SOP tersebut, harus mempunyai keahlian juga dalam melakukan setiap pekerjaan. Jadi selama kita melakukan semua pekerjaan pemeriksaan itu sesuai dengan SOP yang ada, itu bisa dipastikan bahwa kita dalam melakukan pekerjaan dan mengeluarkan hasil itu pasti akan sesuai dan tidak akan terjadi perbedaan atau konflik ya, istilahnya dalam mengeluarkan hasil atau dalam melakukan suatu pekerjaan. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya untuk pertanyaan selanjutnya diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Marlina Batu dari D4 TLM UPH. Menurut pendapat Kakak, ketika terjadi konflik antara seorang TLM dengan tenaga medis lain sampai membawa kepercayaan agamanya masing-masing, tindakan apa yang harus diambil agar konflik tersebut kembali membaik? Terima kasih Kak. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya retorik ya. Karena apa? Kita itu di laboratorium mungkin nanti teman-teman akan ketika masuk ke dunia kerja gitu, apalagi yang namanya di rumah sakit, kan kita itu berhubungan dengan departemen lain, misalnya dengan perawat, dengan misalnya radiologi, pokoknya dengan teman-teman medis dari departemen lain gitu. Dan iya, tidak jarang sih kita kayak misalnya gontok-gontokannya istilahnya atau apa gitu. Kayak misalnya dari kita menanyakan, apalagi kalau pasien-pasien inpatient ya,
Karena kan kita satu departemen dengan departemen lain itu pasti berhubungan ya. Apalagi inpatient itu kan pasti dengan departemen keperawatan ya. Yang pasti sih mungkin untuk mengatasi konflik tersebut ya, yaitu komunikasi yang baik dan efektif ya antara departemen laboratorium dengan departemen lainnya. Kalau sudah ada komunikasi yang baik sih, pasti semuanya tidak akan terjadi konflik atau apa gitu. Yang penting semuanya dikomunikasikan dengan baik dan efektif terus. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Kita akan lanjut di pertanyaan selanjutnya, diberikan kesempatan. Baik. Perkenalkan, nama saya Kiranyani dulu dari D4 TLM. Bagaimana sikap Ibu dalam menyikapi pasien yang merawat terhadap tenaga laboratorium kesehatan ketika menunggu hasil yang terlalu lama? Oke. Untuk menjanjikan hasil sendiri ya, misalnya di kita itu ada yang namanya target. Jadi laboratorium itu punya target, misalnya untuk pasien-pasien outpatient atau rawat jalan, kita punya target 1,5 jam untuk pemeriksaan rutin. Terus ada beberapa target yang kita punya. Jadi yang pasti mungkin yang pertama ketika ada pasien periksa, pada waktu pengambilan darah kita juga harus menjelaskan, misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien ini memerlukan waktu sekian lama. Jadi dari awal udah kita komunikasikan dengan pasien, untuk pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu berapa lama, terus nanti untuk hasilnya misalnya mau diambil berupa print out atau mau dikirim by email, seperti itu. Jadi yang pasti dari awalnya kita komunikasikan dulu. Dan kalau misalnya teknisnya kita sedang melakukan pemeriksaan, misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya mati lampu, itu kan bisa menyebabkan waktu yang kita perlukan untuk melakukan pemeriksaan itu jadi lebih lama. Kita biasanya melakukan info ke pasien bisa by phone atau by WA, menginformasikan kejadiannya seperti apa, kronologis kejadiannya, misalnya ada trouble shooting di alat atau apa. Jadi selalu kita komunikasikan. Jadi itu untuk meminimalisir pasien akan komplain terhadap misalnya hasil pemeriksaan yang lama. Jadi itu aja sih. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Kita pindah pada pertanyaan berikutnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya adalah, jika ada pasien yang mengalami penyakit berbahaya yang baru diketahui hasil pemeriksaan, sehingga mengakibatkan pasien shock atau kondisi pasien dalam keadaan gawat darurat. Pertanyaannya, dari perspektif negara yang baik, bagaimana Ibu dan tim kerja di hal tersebut? Oke. Baik, kita bahas sedikit tentang peran laboratorium, di mana laboratorium itu kan hasil laboratorium itu bagian medis ya. Jadi penunjang untuk dokter melakukan diagnosa atau melakukan pengobatan. Sebenarnya kita nggak akan berhubungan langsung dengan kondisi pasien, misalnya ketika pasien kritis atau apa. Cuma kalau misalnya kita mengetahui ada hasil pemeriksaan laboratorium yang kritis atau kita sebut dengan critical value, yang kita lakukan adalah pertama melaporkan hasil tersebut ke dokter penanggung jawab pasien. Jadi kita memberikan laporan terhadap dokter penanggung jawabnya, nanti yang akan memberikan instruksi, misalnya pasien itu harus diapain, harus digimanain, nanti dokter penanggung jawabnya terhadap perawat di mana pasien tersebut berada. Kalau pasien dari emergensi berarti terhadap perawat emergensi, kalau pasien di ruangan terhadap perawat ruangan, kalau pasiennya dirawat jalan biasanya disarankan untuk pasien masuk ke emergensi. Itu. Jadi mungkin peran kita cuma itu aja, kita memberikan laporan jika hasil yang kritis ke dokter pasiennya. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasihnya. Kita akan pindah pertanyaan yang terakhir. Saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih
nama saya Faisal dan saat ini saya akan memberikan pertanyaan yang terakhir ke kakak. Pertanyaannya, mengapa dalam masyarakat multikultural atau memiliki banyak keberagaman perlu mengembangkan sikap toleransi? Oke. Mungkin dari pengertian toleransi itu sendiri ya, dimana kan toleransi itu adalah sikap menghargai dan terhadap perbedaan. Jadi otomatis dalam yang multikultural ya sangat diperlukan toleransi tersebut. Untuk apa? Untuk biar suasananya tetap berjalan dengan baik dan kondusif pastinya. Itu juga diterapkan di laboratoriumnya. Dan kita menghadapi pasien yang multikultural atau untuk menghadapi sesama staf sendiri atau dengan staf-staf terdekat yang lain. Berdasarkan hasil wawancara terbuka, mungkin ada teman-teman yang mau berkomentar. Ya, kalau menurut pendapat saya sih, multikulturalisme itu sangat penting ya, karena kita Indonesia itu memiliki keberagaman baik itu budaya, suku, agama dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sangat penting untuk diterapkan itu. Jadi dari yang sudah saya bilang itu, menurut saya multikulturalisme juga menggambarkan satu kesatuan. Maka dari itu pada laboratorium kita harus memiliki kesatuan yang utuh agar kita dapat menangani pasien yang sesuai dengan apa yang kita periksa dengan hasil yang tepat. Dari menurut saya sih multikulturalisme itu perlu untuk diterapkan. Jika kita sebagai salah satu warga nantinya, pasti kita akan bertemu dengan masyarakat global di mana masyarakat tersebut memiliki perbedaan ras, suku dan budaya. Sehingga dengan adanya penerapan yang dengan multikulturalisme itu kita tidak akan membedakan pasien satu dengan pasien yang lainnya, serta dengan rekomendasi kita juga. Selain itu, multikulturalisme ini juga berhubungan erat dengan etika profesi yang kita pelajari. Jadi etika profesi ini mengandung aturan-aturan yang diatur oleh undang-undang, dan jika kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka kita akan diberikan sanksi yang berat. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin dari aku ya. Jadi apa yang dikatakan Dwi tadi, kita itu harus tidak membedakan karena kita mempunyai etika profesi. Yang kita tahu etika profesi itu kita harus memberikan pelayanan yang bersih dan mengutamakan kepentingan pasien daripada kepentingan kita. Dan juga kita juga harus bertanggung jawab dan menjaga privasi pasien. Jadi kita jika melanggarnya itu karena etika profesi itu sudah tercantum dalam undang-undang. Jadi ketika kita melanggar kode etik atau etika profesi yang kita punya itu bisa bisa jatuh dalam sanksi-sanksi yang ada. Mungkin itu aja sih. Kalau menurut aku penerapan multikulturalisme itu sudah diterapkan dengan baik dalam laboratorium selama berbulan. Contohnya seorang ada lab yang bekerja di lab sudah saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan setiap perbedaan, contohnya agama. Apalagi yang kita tahu dalam rumah sakit Siloam itu merupakan rumah sakit yang berpusatkan pada Kristus, memiliki visi dan misi Kristen kan. Dan pasti di laboratorium itu bukan cuma umat Kristen saja kan yang bekerja, pasti ada agama lain. Dan mereka sudah saling menghargai dalam melakukan pekerjaannya. Dan kalau dari aku sih seperti yang dibilang Win tadi, kita nantinya kita akan bertemu dengan pasien yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah ini juga akan bernyambung dengan pekerjaan kita nanti sebagai seorang ATLM dan akan melakukan proses pengetahuan. Nah pengetahuan itu tidak perlu untuk dilakukan dan sebisa mungkin kita untuk bisa melakukan pengetahuan dengan baik dan harus punya rasa kepada pasien sehingga kita bisa menerapkan multikulturalisme seperti mungkin ada rasa kayak kita merasakan apa yang dirasakan pasien. Kalau misalkan nanti disuntik terus atau diingatkan terus, itu akan merasakan sakit. Jadi jika kita menerapkan multikulturalisme, mungkin kita
kita akan bisa ikut merasakan apa yang dirasakan pasien dan kita akan melakukan proses kami dengan baik. Menurut saya, pentingnya pendidikan multikulturalisme itu di Indonesia bisa juga sebagai sarana pemasaran. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk tidak meninggalkan budaya kita dan pendidikan kita yang relevan, karena itu bisa digunakan untuk demokrasi yang ada contohnya seperti sekarang ini. Ya, seperti yang dikatakan Naomi tadi, menerapkan multikulturalisme itu sangat penting. Nah, hal itu juga perlu didasari pada pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. Dengan ini kita dapat menerapkan nilai toleransi, sikap menghargai, demokrasi dan memberikan sikap serta tindakan dalam melakukan keragaman pada pasien. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan dari jawaban teman-teman tadi bahwa dari hasil wawancara kita tadi dari salah satu ATLM bahwa nilai multikulturalisme itu sudah diterapkan dalam rumah sakit Islam, itu tanpa adanya saling membedakan pasien satu dengan pasien lain atau rekan kerja lainnya. Selain itu juga yang kita ketahui bahwa rumah sakit Islam itu adalah rumah sakit internasional yang dimana masyarakat global itu dapat berkunjung untuk melakukan pelayanan kesehatan, dan tenaga medis di rumah sakit Islam juga sudah menerapkan nilai multikulturalisme sebagai acuan atau pedoman untuk bekerja atau melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian hasil observasi yang telah kami lakukan, semoga apa yang telah diobservasi dan apa yang telah didiskusi boleh menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari